Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya agak buru-buru berangkat ke wilayah Jatisrono. Karena pagi ini ternyata saya itu punya janji untuk misa arwah. Jatisrono adalah melompati kecamatan Ngadirojo, Darjo, lalu Jatisrono, jadi kurang lebih 30 km dari sini. Saya tentu saja memohon maaf karena lupa bahwa saya harus melayani. Tetapi begitu mendengar bahwa saya dipanggil untuk melayani dalam pelayanan imamat, hatiku bersuka cita. Walaupun saya berpikir, andai kata tadi pagi aku diingatkan karena aku sudah tua dan pelupa, pasti saya tidak terlambat. Tetapi hari ini saya akan terlambat, tetapi oke. Semuanya akan oke. Dan saya akan menelpon si pemilik rumah untuk menunggu saya. Ya, semangat Anda pun ya, ketika memperoleh kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Saya menghayatinya begitu. Yuk, kita ikuti perjalanan saya hari ini. Nah, saya ditemani dengan dua anak saya ini, anak-anak yang sangat setia, yang menjadi penghiburan dalam perjalanan yang agak jauh ya. Louis Armstrong dan Jennifer Lopez, ini gadis cantik dari Wonogiri. Sementara ini pemuda tampan sedunia. Hei Louis kamu tampan ya? Iya dong ya. Yuk kita jalan. Ini adalah perjalanan saya ke Jatisrono. Jatisrono sendiri kurang lebih 30 km dari Wonogiri, cukup jauh untuk perjalanan yang tidak terencana. Menjadi tidak terencana karena saya lupa. Sebenarnya aku sudah mencatat dalam tanggalanku. Keasikan dengan tanaman anggur, lalu saya lupa. Sehingga ditelepon bahwa hari ini misa. Saya sebenarnya senang kalau diingatkan sebelumnya ya, supaya kalaupun lupa masih ada 2-3 jam kemudian saya bisa persiapan. Tetapi ini tadi hanya pas jamnya diingatkan bahwa misa, ya masih harus 45 menit atau 1 jam untuk mundur dari rencana. Kesalahan saya sih, tetapi saya membutuhkan kerjasama. Nah saudari-saudara, kenapa saya sukacita melakukan pelayanan imamat saya? Pertama, panggilan imamat adalah istimewa tentu saja. Tetapi istimewanya imamat itu bukan untuk si pelaku, bukan untuk Romo Agus. Tapi imamat itu adalah sakramen gereja. Maka ini milik jemaat, milik gereja. Saya sebagai yang dititipi kepercayaan oleh Allah dengan segala keterbatasan dan dosa saya berusaha untuk tidak menghalangi rahmat yang disiapkan Tuhan untuk mereka. Maka kalau ada permohonan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan panggilan saya sebagai imam, pertama-tama saya akan mengatakan oke. Baru kemudian saya menimbang apakah mungkin secara waktu, secara tenaga, dan pertimbangan lain. Seringkali orang mengatakan Romo Agus itu gampangan. Aku rapopo kok disebut gampangan. Ya, saya memurnikan motivasi saya dalam melayani dan juga ketulusan hati. Itu saja yang setiap kali saya doakan dan mohon doa Anda semua. Nah, imamat adalah titipan Tuhan, jadi bukan milik saya. Maka saya tidak bijak kalau saya menimbang sesuatu untuk mengatakan tidak atau untuk mengatakan ya. Saya akan mengatakan ya dulu, baru kalau kesulitan saya mengatakan maaf dan tidak. Maka seringkali banyak hal-hal yang berkesan minor tentang itu, tapi oke. Maka saudari-saudara, saya mau ngomong apa lagi nih? Kok lupa? Yaitu bagi saya tawaran pelayanan imamat adalah kesempatan untuk berbagi berkat dan untuk memang ya deposit yang dititipkan Tuhan pada saya adalah sakramen imamat. Dan saya tidak bisa memperlakukan semau gue, tergantung mood, tergantung siapa yang meminta, enggak dong. Apalagi ini di Wonogiri,
di mana tidak banyak kemungkinan ketika Romo Paroki mengatakan tidak, lalu umat mencari Romo lain karena jaraknya jauh-jauh. Siapa yang mau Romo yang jauh kemudian masih diminta tolong untuk jauh lagi hanya untuk hal-hal yang sakramen minyak suci, misa, ujub, kemudian beberapa hal lain yang mestinya Romo Paroki melakukannya. Dan saya ingin melakukannya dengan keterbatasan saya, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat bagi Anda ketika ada kesempatan untuk melayani, layanilah tentang apapun itu, hal-hal baik terutama berkaitan dengan iman kita. Yuk, saya meneruskan perjalanan ke Jatisrono. Saya baru keluar dari kota Wonogiri, nanti melewati Ngadirojo, lalu Sidoharjo, lalu baru Jatisrono, dan kemudian mencari alamat. Ini tuan rumahnya juga belum sharing alamat ini. Saya juga tidak tahu. Saya sudah minta supaya share alamat supaya aku bisa mencarinya dengan Google. Yuk, donga dinoko yo, para kadang kinasih. Berkah dalem. Anak-anakku ini kalau sudah di mobil 2-3 jam bawaannya tidur. Tuh. Nah, mereka tidur santai, tidak rewel dan tidak minta pipis atau pup. Pokoknya asal ikut ayah, mereka seneng. Nah, alamat Google sudah diberikan. Saya akan menyusuri ini 4 menit lagi akan tiba di tempat. Saya senang karena imamat ini adalah milik umat, milik gereja, dan saya adalah pelayan di dalamnya. Maka apa yang saya lakukan adalah men-sharekan akses yang paling mudah untuk menghubungi. Maka saya kecewa kalau ternyata ada umat yang tidak menyimpan nomor romonya. Saya selalu menganjurkan dan saya sharekan, silahkan menyimpan nomor telepon romonya. Dan saya senang untuk disapa melalui WA maupun media-media yang lain. Itu prinsip saya. Maka selalu saya sebut, silahkan semua orang mencatat nomor handphone Romo Agus. Kemudian banyak orang juga ngelok, oke Romo kok terbuka atau nomor handphonenya siapapun boleh, nanti disalahgunakan loh. Saya 20 tahun memakai handphone sejak tahun 2000-an, nggak pernah ada yang menyalahgunakan. Mungkin suatu saat ada, tetapi ya oke lah kalau disalahgunakan, kita urus baik-baik. Tetapi membatasi akses seseorang hanya untuk keamanan diri sendiri yang belum tentu benar, eman-eman. Maka silahkan kalau mau kontak dengan Romo Paroki Anda atau siapapun, mudah-mudahan akses kami terbuka dan Anda tidak sungkan untuk melakukannya. Oke, saya sudah dekat dan saya akan misa arwah di Jatisrono ini. Yuk.